Assalamualaikum, kembali lagi dengan channel aku, Mia Life. Nah, di video kali ini aku lagi bikin cireng isi dua varian isian, yaitu pedas dan tidak pedas. Untuk bahannya di sini aku pakai setengah kilogram dada ayam filet, kemudian cabai merah, bawang putih, dan juga cabai rawit. Pertama, ini aku mau marinasi dada ayam filetnya pakai jeruk nipis supaya baunya tuh tidak terlalu anyer ya teman-teman. Setelah itu diamkan 10-15 menit. Kalau sudah, ayamnya siap direbus. Ini karena aku kebanyakan air, jadi airnya aku kurangin ya. Masukin daun salam dan juga daun jeruk. Dan sambil nunggu ayamnya matang, ini aku lagi siapin bumbu-bumbunya. Pertama, ini aku halusin dulu bawang merah bawang putihnya. Bawang merahnya aku pakai 7 siung dan bawang putihnya aku pakai 5 siung. Sisihkan bawang merah bawang putih yang sudah halus. Lanjut ini aku halusin cabenya. Untuk pemakaian cabenya bisa sesuai selera kalian. Kalau kalian pengen yang pedas, kalian bisa tambahkan cabai rawit yang banyak ya. Dan untuk pemakaian garamnya ini bisa ditambahkan waktu diulek atau bisa ditambahkan nanti pas waktu masak. Kalau sudah halus bisa disimpan terlebih dahulu. Lanjut ini aku mau suwir-suwir ayamnya. Kalian bisa suwir ayamnya menggunakan chopper, tapi berhubung chopper aku lagi rusak, jadi aku suwirnya pakai manual begini ya. Dan ini ayam yang sudah disuwir kita simpan terlebih dahulu. Lanjut ini aku mau tumis bawang bombay, aku pakai setengah buah bawang bombay. Untuk isian yang gak pedas, aku memang pakai bawang bombay karena nanti biar teksturnya tuh lebih juicy dan lebih aromanya tuh lebih enak. Tumis sampai mengeluarkan aroma harum. Kalau dirasa aromanya sudah harum, lanjut masukin bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan. Aku pakai setengahnya ya, karena nanti setengahnya mau dipakai untuk campuran dari bumbu pedasnya. Kalau sudah tanek, aku masukin ayam yang sudah disuwir. Aku pakai setengahnya juga ya, jadi kurang lebih ada 250 gram ayam suwir. Lanjut, ini aku masukkan air sedikit, tujuannya untuk mencampurkan bumbu agar semua bumbunya itu bisa tercampur dengan rata. Karena tadi waktu ngulek belum dimasukin garam, jadi aku masukin garamnya di sini. Aku pakai 1/4 sendok teh garam dan 3/4 bungkus penyedap rasa. Dan 3/4 sendok teh gula. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan tunggu sampai semuanya tanek. Ini karena kulit ayamnya tadi aku lupa, jadi aku masukin sekalian. Dan ini untuk isian pedasnya sudah matang. Jadi ini tujuannya itu biar anak-anak itu juga bisa makan ya, karena tidak pedas. Lanjut ini aku bikin bumbu pedasnya. Ini aku masukin setengah sisa dari bawang merah bawang putih yang sudah dihaluskan tadi. Lalu masukin cabai yang sudah dihaluskan. Tumis sampai semuanya tanek. Tambahkan daun salam dan juga sedikit air, tujuannya untuk meratakan bumbu dengan ayamnya. Dan ini sisa ayamnya tadi kurang lebih 250 gram ya. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau masih belum rata bisa ditambahkan sedikit air. Air ini tujuannya untuk meratakan ya. Tambahkan 1/4 bungkus penyedap, lalu tambahkan 1 sendok teh gula. Dan aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini untuk isian pedasnya sudah matang, aku pindahin ke dalam mangkok. Nah, buat kalian suka yang mana nih? Suka yang pedas atau suka isian yang tidak pedas? Lanjut, ini aku lagi bikin kulit cirengnya. Di sini aku pakai 500 gram tepung tapioka dan 100 gram tepung terigu. Lalu tambahkan air. Untuk airnya wajib banget untuk air mendidih ya teman-teman. Untuk adonannya ini sebelumnya sudah aku kasih bawang putih bubuk 2 sendok teh, garam setengah sendok teh dan juga penyedap rasa setengah sendok teh. Lalu diulenin sampai kalis seperti ini ya. Untuk airnya sendiri aku pakai 450 ml air. Nah ini untuk adonan kulit yang sudah jadi sudah siap untuk dipakai ya. Ini aku pakai 2 jenis ukuran ya teman-teman. Untuk yang besar ini aku pakai 40 gram.
Lalu di roll sampai tipis, jangan sampai tebal ya teman-teman. Karena kalau tebal nanti itu tepungnya tidak terlalu matang. Jadi usahakan untuk ngerollnya ini sampai benar-benar tipis ya. Tapi jangan sampai bolong atau sobek ya teman-teman. Nah untuk cetakannya sendiri ini aku pakai yang ukuran besar, diameternya ada di 10 cm. Kalau sudah begini langsung aja diisi isian yang sudah kita buat tadi. Untuk nyetaknya kalau sudah pakai cetakan ini tuh gampang banget ya teman-teman. Jadi tinggal diginiin aja kemudian ditutup dan diraketkan. Kalau sudah diraketkan tinggal dibuang pinggirannya seperti ini ya. Dan ini sudah jadi, hasilnya itu cantik banget. Ini lanjut aku bikin cireng pedasnya karena tadi pertama aku sudah bikin cireng yang tidak pedasnya. Untuk caranya masih sama seperti yang pertama ya. Dan ini aku lagi coba bikin untuk ukuran kecilnya. Ukuran kecilnya ini ukurannya di diameter 7 cm ya. Nah, untuk hasilnya ini benar-benar cantik banget dan rapih banget ya karena pakai cetakan. Sebetulnya bikin ini tanpa cetakan itu bisa ya, tapi memakan waktu agak lama. Nah untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini sebagian mau aku goreng dan sebagian lagi mau aku frozen ya. Ini aku lagi nyiapin yang untuk di frozen, aku pakai wadah seperti ini. Jangan lupa untuk dasarannya ini aku lapisin pakai tepung. Kemudian tinggal ditata aja. Ini aku pisahin yang pedas dan yang nggak pedas biar nanti pas ngambilnya itu lebih enak ya. Dan untuk atasnya ini aku taburin juga pakai tepung, jadi nanti kalau di atasnya dikasih lagi tidak nempel satu sama lain. Dan ini untuk yang digoreng, aku panaskan apinya terlebih dahulu. Kalau apinya sudah panas, kecilin apinya. Goreng dengan api sedang ya teman-teman, jangan kekecilan, jangan kebesaran. Jangan lupa dibalik biar tidak gosong ya. Kalau dirasa sudah matang, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Dan ini yang sudah digoreng hasilnya seperti ini. Ini aku buka yang untuk isian pedasnya. Ini tuh rasanya enak banget, aku bisa jamin. Kalian bisa bikin di rumah untuk suguhan atau bisa sebagai cemilan di saat kumpul keluarga. Dan ini untuk yang tidak pedasnya. Ini tuh sengaja aku bikin yang gak ada isinya. Tadinya mau ngerjain suami aku, tapi ternyata malah dapetnya di aku. Dan ini sebagian yang mau aku frozen, jadi atasnya aku juga taburin tepung. Jangan lupa untuk ditutup biar kedap udara dan juga nanti pada saat di freezer itu tidak terkena es atau cairan dari es batu. Dan sekian dulu video dari aku, terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk di-share ke teman atau ke keluarga kalian, biar aku lebih semangat untuk bikin konten selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum, bye. Jujur aku pertama baru bikin ya cireng kayak gini tuh. Ini pertama bikin dan aku videoin, tapi ternyata hasilnya enak banget. Alhamdulillah.